Hari ini gue bakal bahas 3 rahasia uang yang mungkin kalau gue tahu 3 rahasia ini 5 tahun yang lalu, sekarang kekayaan gue bisa jadi 10 kali lipat dari yang gue punya sekarang ya. Sedangkan ada orang yang kerja keras gitu ya, bukan nggak bekerja, selama puluhan tahun tapi tetap stuck di sana-sana aja atau bisa jadi malah tambah miskin. Rahasia pertama, money follows value, not time. Bayaran yang kalian dapatkan itu tidak bergantung pada seberapa lama durasi kalian bekerja, tapi juga apa yang kalian kerjakan. Gak mungkin kalian bisa kerja 24 jam non-stop sehari, lanjut lagi besok, lanjut lagi besok, lanjut lagi besok. Paling 3 hari juga kalian udah burn out. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua, di mana gue akan bilang ini adalah momentum. Banyak orang-orang kaya yang gue temui, itu membangun kekayaannya dengan penghasilan yang bentukannya seperti ini. There are decades where nothing happens, and there are weeks when decade happens. Tapi ketika momen kalian datang, pastikan kalian punya kemampuan untuk menampung momen tersebut. Rahasia uang ketiga. Hari ini gue bakal bahas 3 rahasia uang yang mungkin kalau gue tahu 3 rahasia ini 5 tahun yang lalu, sekarang kekayaan gue bisa jadi 10 kali lipat dari yang gue punya sekarang ya. Nah, 3 rahasia ini gue unlock satu persatu dan gue sadari ya, tidak cuma terjadi di gue, tapi juga di banyak orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan yang jauh melebihi gue sekarang. Dan kalau kalian adalah orang-orang yang mungkin penasaran, kenapa sih ada teman kalian yang dalam waktu 2 tahun, 1 tahun, tapi lonjakan kekayaannya itu udah luar biasa besar. Sedangkan ada orang yang kerja keras gitu ya, bukan nggak bekerja, selama puluhan tahun tapi tetap stuck di sana-sana aja atau bisa jadi malah tambah miskin. 3 rahasia ini gue yakin akan menjawab rasa penasaran kalian. Rahasia pertama, money follows value, not time. Ya, jadi banyak banget orang-orang, ya mungkin karena kita udah didoktrin dari dulu ya. Kalian bekerja selama berapa jam, sebagai apa, gaji sekian. Jadi kita seakan-akan menghubungkan uang dengan waktu bekerjanya kita. Padahal ya sebenarnya cara kerja uang itu tidak seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ya time ya atau waktu orang-orang itu bisa dibayar dengan rate yang berbeda-beda. Misalnya, anggap aja kalian di sini punya gaji UMR 5 juta ya. Sehari kalian kerja 8 jam selama 25 hari sebulan. Ada juga ya konten kreator yang rate untuk bikin satu videonya, oke? Itu di 5 juta untuk satu video. Durasinya 1 menit. Kelihatan bedanya? Kenapa ada orang ya kerja 8 jam selama 25 hari dibayar dengan harga yang sama dengan seseorang bikin satu video, durasi 1 menit, mungkin dia syutingnya itu ya 30 menit, dibayar dengan angka yang sama. Nah, jawabannya karena money follows value, not time. Bayaran yang kalian dapatkan itu tidak bergantung pada seberapa lama durasi kalian bekerja, tapi juga apa yang kalian kerjakan. Apa value yang bisa kalian bawa ke pihak yang membayar kalian. Gue sendiri juga sempat stuck karena gue nggak tahu rahasia ini. Jadi dulunya gue mengira kalau gue mau duit yang lebih banyak, ya gue harus bekerja lebih lama, bekerja lebih keras. Tapi sebenarnya ternyata enggak ya. Yang bisa gue lakukan adalah ningkatin value. Kenapa ningkatin value? Ini akan lebih berdampak daripada kalian ningkatin time atau effort ya. Orang itu ada maksimal waktu dan energi per harinya. Gak mungkin kalian bisa kerja 24 jam non-stop sehari, lanjut lagi besok, lanjut lagi besok, lanjut lagi besok. Paling 3 hari juga kalian udah burn out. Bener nggak? Terus kalian tipes. Setelah itu udah nggak bisa kerja seminggu. Sama aja. Bener ya? Nah, cara paling gampang untuk meningkatkan penghasilan adalah ningkatin value-nya, bukan waktunya. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan value dari hal yang kita kerjakan? Tentunya yang pertama, kalian bisa ningkatin skill ya atau spesialisasi yang kalian miliki. Tujuannya apa? Ya, supaya mungkin awalnya itu kalian dibayar 500.000 per jam. Tapi karena kalian udah punya skill tambahan, kalian punya spesialisasi khusus, sekarang kalian bisa mematok harga 1 juta per jam untuk apapun yang kalian kerjakan. Kalian bisa dapat klien yang lebih prestigious, kalian bisa dapat klien yang mau membayar biaya lebih. Yang kedua, reputasi atau brand. Semakin bagus reputasi kalian, semakin kalian dikenal, ya tentunya kalian bisa mematok harga yang lebih. Simpelnya gini, anggap aja ada 2 fotografer. Kita asumsikan aja skill mereka itu sebenarnya sama. Ya, setelah foto-foto hasilnya juga nggak jauh berbeda dari segi estetikanya. Oke, bedanya ya salah satunya itu punya 1 juta followers. Ya, dan dia selama ini udah berpengalaman
fotoin pernikahan artis-artis besar di Indonesia. Sedangkan satunya lagi, ya udah fotografer biasa gitu ya, biasa foto makanan, biasa foto keluarga. Walaupun hasil jepretannya itu bisa jadi sama-sama aja, tapi karena yang pertama tadi, fotografer yang pertama tadi punya reputasi yang lebih baik, lebih dikenal, jadinya dia bisa mematok harga lebih. Loh, nggak adil dong kok. Masa untuk hasil jepretan yang sama, orang mau bayar lebih untuk fotografer yang pertama? Jawabannya karena ketika kita membeli sesuatu, kita itu nggak cuma membeli produknya, tapi kita juga membeli experience dan feeling yang mengikuti produk itu. Tujuan orang bayar mahal fotografer pertama dan bukan fotografer kedua tadi, walaupun hasil jepretannya sama, adalah karena mereka mau membeli security. Karena si fotografer pertama tadi udah pernah motoin banyak pernikahan artis-artis, kalau kita hire dia, maka kita yakin, oh, pasti hasilnya nggak bakal aneh-aneh. Karena dia udah pengalaman ngurusin banyak artis. Sedangkan fotografer B, dia selama ini cuma moto-moto foto keluarga doang sama foto makanan. Kalau tiba-tiba disuruh foto pernikahanku, kalau ngevlog hasilnya jelek, nikahanku nggak bisa diulang lagi. Paham ya? Walaupun hasil jepretannya mungkin aja sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kesimpulan dari poin pertama ini, kalau kalian mau ningkatin uang kalian, kalian juga harus ningkatin value-nya kalian. Fokus tingkatin value. Bukan fokus ningkatin bagaimana kalian bisa kerja lebih lama, kerja lebih keras. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua, di mana gue akan bilang ini adalah momentum. Jadi ini adalah satu hal yang gue pelajarin dari banyak teman-teman gue yang udah kaya banget gitu ya. Ternyata rata-rata dari mereka jarang sekali yang penghasilannya itu begini. Ya, jadi naik, stabil gitu. Jarang banget. Biasanya ya, banyak orang-orang kaya yang gua temui itu membangun kekayaannya dengan penghasilan yang bentukannya seperti ini. Paham ya? Nah, apa ini? Ini adalah momentum. Ngerti ya? Maksudnya apa momentum? Jadi gini, banyak sekali teman-teman kaya yang gue temui, mereka itu menghasilkan uang karena dipercaya ngerjain satu proyek besar. Kebetulan lini usaha yang lagi dia kerjain mendapatkan momentum tertentu, misalnya pas COVID. Ternyata dia punya usaha apotik, punya usaha farmasi. Atau ternyata dia itu ngestok masker pada saat itu. Kebetulan sebelum COVID emang udah distributor masker. Tiba-tiba kena COVID. Penghasilannya meledak, jadi kaya dia. Paham ya? Atau dia adalah seorang konten kreator. Tiba-tiba ada satu kejadian yang menyebabkan dia viral banget. Selama 1 tahun full, tiap hari 365 hari dia selalu ada event. Diundang. Jadi speaker, pembicara, bikin video, dan lain-lain. Gitu ya. Makanya kekayaannya meledak di tahun itu. Nah, itu yang gua namakan momentum. Jarang banget orang itu mengumpulkan kekayaannya itu begini doang nih. Ya. Biasanya ya, grafik ini hanya akan terjadi kalau dia emang udah berhenti. Oke? Udah nggak kerja lagi, udah nggak usaha lagi, cuman investasi doang nyari duit dari return investasinya. Mungkin grafiknya bisa seperti ini. Tapi selama dia masih bekerja, berusaha, nah biasanya kita harus bisa memanfaatkan momentum. Nah, artinya apa? Teman-teman harus sadar ya, kadang ada beberapa tahun ya di mana ya nggak ada kejadian apapun yang terjadi. Oke, tapi ada beberapa bulan di mana kejadian bertahun-tahun itu terjadi di bulan tersebut. Ada satu quotes yang gue suka banget ya bacanya. Oke, gue nggak bakal nulis karena panjang banget, tapi intinya quotes-nya itu seperti ini. There are decades where nothing happens and there are weeks when decade happens. Maksudnya apa? Ada momen-momennya di mana ya satu dekade, beberapa dekade, satu dekade itu kan 10 tahun ya. Jadi bisa aja ada berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, gak ada apapun yang terjadi di hidup kalian. Tapi akan ada waktunya di mana dalam waktu beberapa minggu, ya kejadian belasan tahun, puluhan tahun, itu terjadi semua di dalam waktu 1 minggu. Nah itu yang gue maksud dengan momentum. Akan ada berpuluh-puluh tahun di mana mungkin penghasilan kalian ya udah 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Udah begitu doang selama puluhan tahun. Tapi akan ada waktunya di mana dalam 1 minggu, dalam beberapa minggu, tiba-tiba kalian dipercaya untuk bisa menghasilkan miliaran. Tinggal kalian mampu nggak memaksimalkan momen tersebut. Nah, itu yang dinamakan momentum. Jadi artinya apa, teman-teman? Kita harus tahu ya, ketika momentum itu terjadi, kalian itu siap atau tidak.
Bayangin kalian itu seperti megang ember. Suatu hari, hujan deras. Air yang bisa kalian tampung itu akan tergantung dengan ukuran ember kalian. Kalau yang lagi kalian pegang gelas, mau hujannya sederas apapun yang bisa kalian tampung ya cuman ukuran gelas itu. Tapi ketika hujannya deras dan kalian udah siapin baskom gede yang bisa kalian tampung, airnya jadi banyak. Makanya buat teman-teman di sini ya, ketika momentum ini belum terjadi, selalu mempersiapkan diri kalian. Latih skill kalian, gitu ya. Belajar lebih banyak hal, kenal dengan lebih banyak orang, kembangkan network kalian. Tujuannya apa? Supaya ketika momentum itu terjadi, kalian bisa memaksimalkan momentumnya. Gue suka banget ngebayangin kondisi hidup ini ya. Itu seperti ada musim-musimnya. Mungkin karena kita di Indonesia jadi nggak kebiasa dengan musim-musiman begini ya. Karena kita tiap tahun ya sama-sama aja musimnya. Cuman ada kemarau, dan lagi banyak hujan. Udah gitu doang. Tapi sepanjang tahun lu mau nanam apapun juga bisa-bisa aja kan. Nah, tapi di negara 4 musim, itu ada spring, summer, autumn, winter. Gitu kan? Nah, kalau misalnya lagi spring, summer, ya ini waktu di mana kalian mau nanam sesuatu, mau panen, itu semua bisa. Gitu ya. Sedangkan di winter, kalian mau maksa mau nanam apapun ya tetap nggak akan bisa. Bukan karena kalian kerjanya kurang keras, tapi memang momentumnya belum datang. Nah, yang jadi pertanyaan, jadi selama autumn dan winter ini, ketika nggak bisa panen, kita bakal ngapain? Ya tugas kalian itu adalah mempertajam skill kalian. Paham ya? Mempersiapkan waktu untuk momentum selanjutnya. Bukan berdiam diri doang. Ada satu quotes lagi yang gue suka banget ya, yang ini di bahasa Indonesia. Jadi teman gue ini pernah bilang ke gue seperti ini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin merasa masa kalian itu belum datang, nggak apa-apa. Tetap konsisten, tetap bekerja keras. Tapi ketika momen kalian datang, pastikan kalian punya kemampuan untuk menampung ya momen tersebut. Jangan sampai momen itu terlewat, kemungkinan besar dalam satu kali kehidupan ini nggak bakal datang lagi, nggak bakal keulang lagi. Rahasia uang ketiga, multiple stream of income. Nah, jadi nggak tahu kenapa ya, dari dulu itu kita itu selalu didoktrin, ya udah, lu kalau kerja, ya kerja aja, gitu ya. Kalau lu jadi dokter, ya jadi dokter aja. Kalau lu jadi supir, ya jadi supir aja. Kalau lu buka restoran, ya buka restoran aja. Seakan-akan kita itu, mungkin karena dari kecil ya, ketika disuruh nulis pekerjaan, itu cuman dikasih kesempatan, misalnya nih, pekerjaan. Nih, teman-teman sadar nggak? Tiap kali dari kecil ya, kita disuruh ngisi pekerjaan, mau itu pekerjaan orang tua, mau itu pekerjaan siapa, pasti di sampingnya itu cuma ada satu garis. Jadi kalian itu kayak kita terdoktrin, kalau nulis pekerjaan cuma boleh satu. Jadinya apa? Orang itu mikir, oh, income itu ya cuma bisa ada satu. Dari gaji doang. Atau dari penghasilan usahanya doang. Padahal enggak, teman-teman. Ya, banyak orang-orang kaya yang gue temui, wah itu stream of income-nya banyak banget. Gitu ya. Gue ambil satu contoh, salah satu pengusaha besar yang gue kenal ya. Gue coba breakdown aja ya, dari penghasilan yang gue inget aja gitu. Yang pertama, tentunya dia ngambil gaji. Ya, ngambil gaji dari perusahaan dia sendiri. Gitu kan, karena dia masih aktif bekerja sebagai direktur dari perusahaannya. Dia ngambil gaji. Oke. Yang kedua, ada dari dividen perusahaan. Oke. Dividen perusahaannya sendiri yang sebenarnya juga dimiliki dia sendiri. Nah, jadi beda ya, udah dua stream nih. Yang pertama gaji yang dia tarik tiap bulan, yang kedua adalah dividen ketika perusahaannya membagikan dividen. Oke. Dan perusahaannya ini nggak cuma satu. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, dari speaker. Nah, teman gue ini juga aktif sebagai speaker. Gitu ya, sharing-sharing, ngisi seminar, webinar. Yang keempat, dari endorse. Nah, kadang beliau ini juga mempromosikan beberapa produk. Di mana untuk mempromosikan produk ini, ya nggak heran kalau beliau itu dibayar. Yang kelima, hasil investasi. Nah, ini masih bisa di breakdown lagi nih, di kripto, di saham, di mana gitu ya. Dari kenaikan capital gain-nya. Yang keenam, dari penyewaan properti.
Dan masih banyak lagi yang mungkin dia nggak ceritain ke gue ya. Jadi udah banyak banget gitu kan. Nah, jadi teman-teman bayangin. Kalian coba pikirin ya, kalau nih orang harus kembali ke pilihan pertama tadi nih, di mana harus ngisi pekerjaannya, dia mau ngisi sebagai apa? Sebagai direktur, iya. Speaker, iya. Content creator, iya. Penyewa properti, iya. Gitu kan? Nah, masalahnya itu adalah apa? Dia tidak selamanya terkekang atau terkunci ke mindset ini kalau pekerjaan itu cuma boleh ada satu untuk satu orang. Paham ya teman-teman ya? Jadi perbanyak stream of income kalian. Oke, apalagi di zaman sekarang ya, untuk ningkatin stream of income itu udah gampang banget. Mungkin kalau dulu kalian mau ningkatin stream of income, ya kalian harus buka toko, harus jadi reseller, harus jadi stokis produk. Tapi sekarang ini ya, kalian bisa langsung misalnya jadi afiliator, jadi clipper. Kalian udah bisa langsung menambahkan sumber income kalian. Dan enaknya itu apa teman-teman? Kalau kita punya multiple stream of income. Di zaman sekarang ya, kalian lihat, kondisi ekonomi itu lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Banyak perusahaan itu tutup. Banyak orang di PHK. Kalian kebayang nggak kalau kalian cuma punya satu stream of income? Dan tiba-tiba ya, amin-amin nih, nggak tahu karena kenapa, berhenti. Entah usahanya terpaksa tutup, entah kena PHK, entah gimana, mau makan apa. Tapi kalau kalian punya multiple stream of income, setidaknya kalau satunya tewas, hilang, masih ada yang lain-lain. Paham ya teman-teman ya? Kalian juga harus bisa bedain yang namanya active and passive income. Jadi intinya active income itu adalah income yang datang, masuk kalau kalian bekerja. Passive adalah income yang akan masuk sekalipun kalian tidak bekerja. Simpelnya gini, berarti teman gue ini active income-nya apa? Gaji, gitu ya, speaker, nerima endorse. Udah, sisanya passive income. Dividen perusahaannya itu bakal masuk tiap tahun, gitu ya. Sekalipun misalnya dia udah nggak menjadi direksi, dikerjain orang lain, dia santai-santai aja sebagai pemegang saham, dividennya tetap masuk ke dia, gitu ya. Hasil investasi dia di saham, kripto, itu kan capital gain-nya tanpa dia perlu bekerja tetap dapat gitu ya. Penyewaan properti juga sama. Itu pasif. Nah, jadi buat teman-teman di sini harus bisa ngebedain. Nah, tugas kita adalah memperbanyak active income kita dan passive income kita. Dua-duanya dibanyakin. Gue juga selalu nyaranin teman-teman di sini ya yang mau ningkatin active income. Kok kalau aktif gimana caranya bisa punya banyak? Nah, kalian coba cari active income yang bisa jadi sampingan. Misalnya, ketika kalian kerja 9 to 5, kalian ternyata bisa sambil ngerjain kerjaan lain yang ngasih income juga. Contoh, jadi clipper. Bisa nggak? Misalnya kalian 9 to 5 di kantor, gitu ya. Tapi setelah balik, kalian jadi clipper. Motong-motong video dan menghasilkan juga. Bisa. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi buat teman-teman di sini, coba cari income-income lain yang bisa kalian hasilkan, kalian dapatkan, oke? Tanpa banyak mempengaruhi, atau bahkan nggak mempengaruhi sama sekali sumber pendapatan utama kalian. Nah, kira-kira itu aja menurut gue 3 rahasia uang yang mau gue share ke kalian. Kalau kalian tertarik dengan video ini, gue kemarin juga sempat bahas 3 level penghasilan. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang kepo, emang penghasilan itu ada level-levelnya? Ada. Kalian silakan langsung cek video gue yang satu ini, oke? Dan pastikan kalian nonton sampai habis juga. Itu aja. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video.